Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas satu saham yang harganya dulu pernah mencapai angka 1875 dan saat video ini dibuat berada pada angka 400-an. Jika kita hitung secara sekilas, maka akan terlihat penurunan yang cukup signifikan. Dari harga tertinggi 1875, kita kurangi dengan harga saham 402, kemudian kita bagi dengan harga tertingginya 1875, maka diperoleh penurunan sekitar 78%. Penurunan yang sangat signifikan. Jika melihat data harga saham 10 tahun terakhir, harga saham saat video ini dibuat berada pada angka yang cukup rendah. Nah, tapi menariknya, dengan penurunan harga yang signifikan itu, ternyata labanya di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan, bahkan mengalami kenaikan di atas 100%. Dari yang awalnya 107 miliar menjadi 218 miliar rupiah. Jika kita hitung, maka terjadi kenaikan yang cukup signifikan, mencapai 2 kali lipat dibandingkan Q1 tahun 2024. Dari aspek profitabilitas, bisa kamu lihat di sini. Gross profit margin-nya 49% dengan net profit margin 19%. Angka profitabilitas yang masih cukup memuaskan. Apalagi dengan tawaran dividend yield yang cukup menarik karena di atas 10%. Nah, saham yang kita bahas ini merupakan saham RALS dengan harga saham 402 saat video ini dibuat, yang mana selama tahun 2025 masih naik 9,2%. Kita lihat sekilas terkait aspek PBV-nya. Selain itu, sebentar kita akan melihat apakah saham ini memang menarik, khususnya untuk mengincar dividennya. Saat video ini dibuat, RALS berada pada angka PBV 0,75 kali, dengan rata-rata PBV 1,65 kali. Artinya PBV saat video ini dibuat diperdagangkan pada angka yang di bawah dari rata-rata PBV-nya. Dulu sempat menyentuh PBV di atas 2 kali, tapi sempat juga berada pada PBV di bawah 1 kali. Jika kita lihat dari modal per lembarnya, kamu akan menemukan informasi bahwa modal per lembarnya di angka 534 dan saat video ini dibuat di angka 402. Artinya harga saham saat video ini dibuat masih di bawah dari modal per lembar sahamnya. Kita lihat sekilas dari aspek probabilitasnya terlebih dahulu sebelum kita lihat dari aspek dividennya. Kita ambil data 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir 6 kali turun dan 4 kali naik secara year to date. Apalagi jika kamu lihat sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 saham ini konsisten mengalami penurunan. Tidak tanggung-tanggung penurunannya bahkan sangat signifikan karena di atas 10%, bahkan pernah di atas 20%. Jika kamu melihat grafik harga sahamnya bisa ditemukan informasi bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan sejak tahun 2019 hingga tahun 2025 saat video ini dibuat. Nah, untuk saham RALS, menariknya saham ini membagikan dividen dengan angka yang cukup tinggi. Dividen terakhir dibagikan di tahun 2025 dengan angka Rp60 per lembar saham. Yang mana jika kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 402, maka akan ditemukan dividen yield sekitar 14,9%. Jika kita melihat data histori dividen yang pernah dibagikan oleh perusahaan, sebenarnya saham ini cukup konsisten membagi dividen, meskipun sempat absen pada tahun 2021 berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Tapi ingat, silahkan kamu cek lagi di sumber resminya untuk memastikan data ini telah akurat. Nah sekarang, mari coba kita lihat terkait informasi stock split dari saham RALS untuk membandingkan dari aspek dividennya sebentar. Berdasarkan data di aplikasi Stockbit, saham RALS ini pernah melakukan stock split tapi di atas 10 tahun yang lalu. Ini merupakan informasi dividen yang saya rekap secara manual sehingga kamu cek lagi datanya. Mungkin saja ada salah input atau salah hitung. Ini merupakan informasi dividen sejak tahun 2015 sampai tahun 2025. Kamu bisa lihat di sini, angka dividen per share di tahun 2025 menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015. Nah, tapi menariknya, jika kita menjumlahkan seluruh dividen per share yang dibagikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2025, akan ditemukan angka 423 yang artinya lebih besar dibandingkan harga saham saat video ini dibuat di angka 402. Dengan kata lain, apabila kita menggunakan angka harga saham saat video ini dibuat di angka 402, sebenarnya sudah balik modal dari sisi dividen. Tapi ingat, kita menggunakan patokan tahun 2015. Jika kita lihat grafik harga saham dalam jangka panjang, kamu akan temukan informasi bahwa di tahun 2015, harga sahamnya bergerak pada angka di atas Rp500. Itu artinya belum bisa kita katakan relevan karena harga saham di tahun 2015 itu lebih tinggi dibandingkan total dividen yang sudah mereka bagikan.
Apalagi jika kita melihat berdasarkan harga saham yang cukup tinggi, karena RALS ini pernah berada pada angka di atas Rp1.000, yang artinya tentu saja nominal dividen yang sudah diterima belum sebanding dengan harga saham saat melakukan pembelian. Tapi dari aspek dividen, meskipun saham RALS ini sempat absen di tahun 2021 berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit, menurut saya pribadi RALS ini masih cukup menarik dari aspek dividennya. Meski begitu, kita harus mempelajari segmen bisnis usaha dari perusahaan ini, mengingat untuk mempertimbangkan apakah memang masih memiliki prospek atau sudah mulai redup untuk kedepannya seperti apa. Itu tentu merupakan hal yang penting khususnya bagi kamu yang mengincar dividen. Karena dividen itu berasal dari pencapaian labanya. Jika labanya tinggi, seharusnya dividen bisa lebih besar. Tapi jika labanya rendah, tentu menjadi kurang relevan jika kamu mengharapkan dividen yang besar di masa depan. Ini merupakan informasi sekilas terkait informasi keuangan saham RALS berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit. Tapi kembali lagi, untuk data keuangan sebaiknya kamu cross-check lagi di sumber resminya agar supaya data bisa menjadi lebih valid lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Menurut kamu bagaimana? Apakah RALS ini merupakan saham yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak? Silahkan lakukan analisa mendalam dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Semoga video ini memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya mau membahas dua saham yang bisa dikategorikan sebagai saham growth. Kenapa? Karena jika melihat data dalam jangka panjang, kedua saham ini masih menghasilkan pertumbuhan dividen. Dan menariknya, jika kita melakukan simulasi dengan membeli di harga yang paling tinggi atau all time high-nya, masih ada potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk saja kepada pembahasan. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya. Bisa saja terdapat kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Dan saham yang disebutkan bukan rekomendasi tapi hanya sebagai informasi saja. Kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Nah, saham yang akan kita bahas adalah saham BNGA atau Bank CIMB Niaga dan PTBA atau PT Bukit Asam. Mari kita lihat terkait perbandingan harga sahamnya. BNGA harga tertingginya adalah 2.220 dan harga saat video ini dibuat di angka 1.665. Itu artinya sudah turun sekitar 25%. Tapi sebaliknya, jika harganya bisa kembali lagi ke angka all time high-nya, maka ada potensi kenaikan sekitar 33%. Untuk PTBA, harga tertingginya adalah 5.025 dalam 10 tahun terakhir dan harga saat ini 2.430. Artinya turun sekitar 51%, dan jika harga sahamnya kembali ke angka all time high, ada potensi sekitar 107%. Oke, kemudian kita bahas dari sisi dividennya. Untuk BNGA, dividen per lembarnya 155,73. Dengan harga saham saat video ini dibuat, artinya dividen yield sekitar 9,4%. Untuk PTBA, dengan dividen per lembar 332,44 dengan harga saham saat video ini dibuat, artinya dividen yield sekitar 13,7%. Jika kita rata-ratakan, total dividen per lembar dua saham ini adalah 488,17 dengan harga saham 4.095, yang artinya rata-rata dividen yield sekitar 11,9%. Ini untuk data tahun 2025. Bagaimana jika kita proyeksikan berdasarkan data laba Q1 tahun 2025? Nah, untuk BNGA, laba Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dari 1.681 menjadi 1.805, naik sekitar 7,4%. Sedangkan untuk PTBA, labanya turun dari 791 menjadi 391, turun sekitar 50%. Artinya, jika kita memanfaatkan kenaikan atau penurunan laba ini di Q1 tahun 2025, kemudian kita masukkan ke dalam unsur dividen per share saat ini, maka diproyeksikan dividennya di tahun 2026 nanti dengan data Q1 tahun 2025 bisa menjadi 167 untuk BNGA dan 164 untuk PTBA dengan asumsi dividen payout ratio-nya tetap dan kita hanya memasukkan unsur berdasarkan laba di Q1 tahun 2025 yang dibandingkan dengan Q1 tahun 2024. Ingat, data ini hanya bersifat proyeksi saja dan masih banyak bias karena kita hanya menggunakan data Q1-nya, kita harus menunggu data Q2 sampai Q4. Selain itu, kita juga mengasumsikan dividen payout ratio-nya tetap. Nah, dengan hal tersebut, maka dividen yield-nya diproyeksikan menjadi 10% untuk BNGA dan 6,8% untuk PTBA. Jika kita rata-ratakan, total dividen per share-nya sekitar 331. Dan untuk rata-rata dividen yield-nya sekitar 8,10% dengan menggunakan harga saham saat video ini dibuat. Tentu jika kamu nonton video ini sudah agak lama, maka harga sahamnya harus kamu sesuaikan lagi.
Nah, pembahasan tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Mari kita lihat sekilas terkait potensi balik modal dari dividen untuk saham PTBA dan BNGA. Ini merupakan rekapan untuk dividen per share tahun 2015 sampai tahun 2025 PTBA dengan total 4.472. Tapi sekali lagi mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Nah, jika kita asumsikan membeli PTBA di harga yang paling tinggi yaitu 5.025, kamu bisa lihat datanya di sini. Untuk total dividen yang sudah dibagikan tahun 2015 hingga 2025 adalah 4.472, yang artinya sudah balik modal sekitar 89% jika membeli di harga yang paling tinggi. Ingat, untuk data ini kita menggunakan angka konservatif karena kita menggunakan angka all time high dalam 10 tahun terakhir. Besar kemungkinan kamu mungkin bisa membelinya di harga di bawah 5.025. Tapi saya menggunakan harga all time high-nya agar supaya lebih konservatif saja. Nah, dari sini jika kita simulasikan dividen ini mengurangi dari harga beli kita, maka pada tahun 2025 dengan dividen yang sudah kita terima sebenarnya harga beli kita hanya menjadi 553, yang mana jika kita bandingkan dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 2430, kita masih mengalami keuntungan untuk total dari dividen dan kapital. Tapi ingat, ini dengan asumsi kita menerima dividen setiap tahun dan harga beli kita 5.025. Tentu saja setiap orang punya skenario-nya masing-masing. Tapi yang mau saya tampilkan di sini adalah dengan memanfaatkan dividen di masa depan, apabila perusahaan masih menghasilkan kinerja yang bertumbuh dalam jangka panjang, sebenarnya masih ada harapan untuk bisa balik modal dari dividen dan tidak selalu harus mengandalkan capital gain. Bagaimana untuk saham BNGA? Ini merupakan rekapan data tahun 2018 hingga tahun 2025. Total dividennya sekitar Rp638 per lembar saham. Artinya, jika kita beli di harga tertinggi 2.220, maka potensi balik modal sekitar 28%. Dari yang awalnya 2.220 per tahun 2025 dengan mengurangi dividen yang sudah kita terima, harga beli kita menjadi 1.581. Nah, menariknya untuk BNGA ini sendiri juga masih menghasilkan kenaikan harga saham jika dibandingkan dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 1.665. Meskipun membeli di harga yang all time high, tapi baik PTBA maupun BNGA masih menghasilkan kinerja yang positif. Tapi ingat, ini berdasarkan data di masa lalu, di masa depan bisa saja berbeda. Untuk itu, penting bagi kamu untuk selalu memiliki mitigasi risiko dengan mempertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan seperti biasa, ini bukan rekomendasi tapi hanya sebagai informasi saja. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.